Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kali ini kami akan mewawancarai remaja SMA mengenai pengaruh toxic relationship terhadap emosional remaja menyebabkan perilaku self harm dan berdampak pada media sosial. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adam Mulia Prakoso. Nama saya Gani Evan. Nama saya Kartika Suri. Saya Nadia Nikasha Putri. Oke, kita langsung mulai ke videonya. Permisi teman-teman. Halo teman. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Tentang relasi toxic. Oke, kita langsung lanjut ke wawancaranya aja ya. Pertanyaan pertama atau permasalahan pertama, aku pengen nanya nih, kalian tuh pernah nggak sih ngalamin toxic relationship? Kalau aku pribadi sih aku belum pernah, cuman temen aku ada sih yang ngalamin. Aku pribadi sih belum pernah ya, cuma aku tahu kalau misalnya toxic relationship itu hubungan yang udah nggak sehat atau udah nggak wajar. Ya, pendapat kalian tuh ada nggak sih dampak perubahan emosional dari adanya toxic relationship atau hubungan yang beracun itu? Jadi toxic relationship pasti dampaknya ada sih ke emosional kita gitu. Apalagi karena kan masih remaja juga. Apa sih perubahan emosional yang bisa dilihat sama kita kalau misalkan orang itu lagi ngalamin toxic relationship? Biasanya cenderung yang biasanya dia kayak aktif, hiperaktif atau gimana, dia akan menjadi lebih pendiam, pemurung, dan kayak kurang lah untuk berinteraksi dengan sosial. Kayak ngelakuin sesuatu atau aktivitas itu kayak hampir gitu lah, tapi kayak males lah gitu. Mungkin lebih emosian gitu sih. Lebih emosian, lebih pengen mengekspresikan semuanya gitu. Jadi kayak karena mungkin jarang didengar atau dia gimana, jarang diperhatikan, jadi dia lebih kesal. Kalau dari aku sendiri, biasanya emosional dari orang itu dia tuh sukanya murung gitu Kak di kelas. Terus jarang berbaur karena itu bisa dibilang masalah diri sendiri ataupun internal dalam dirinya sendiri. Karena kalau toxic relationship biasanya disembunyiin antara dia dan juga teman ataupun keluarga ataupun pacarnya gitu. Yang pertama yang kelihatan banget, dia jadi pendiam. Terus kalau misalnya diajak ngobrol, kadang juga suka nggak nyambung karena mungkin pikirannya tuh lagi kemana. Nah, selanjutnya menurut teman-teman sekalian, berdampak juga tidak sih pada perilaku korban di media sosial kayak perubahannya? Kalau menurut saya ya pasti ada ya, karena sebelumnya tuh teman saya tuh kayak sering upload apapun ke sosial medianya. Tapi semenjak kejadian itu teman saya tuh benar-benar merenungnya tuh bukan sekedar di perilaku kehidupan sehari-hari doang, tapi juga di sosmed. Sampai dia nggak mau nge-upload apapun tentang dia, muka dia, atau kesehari-harian dia. Jadi dia benar-benar menutup dirinya sendiri karena takut di komen-komenin sama orang-orang yang nggak jelas atau yang nggak suka sama dianya. Oke. Kalau tadi Wawa itu dia justru nggak mau upload, kalau kejadian yang teman saya lakuin ini, justru dia malah jadi sering upload gitu. Tapi upload tentang kegalauannya dia, tentang hubungannya dia gitu. Menurut kalian, kalau toxic relationship itu ada gak sih faktor yang bisa membuat orang itu jadi melukai dirinya sendiri? Dari kamu? Kalau menurut saya pasti ada dan tidak ada. Itu tuh memiliki dua faktor kecenderungan. Ya kalau misalkan untuk yang pertama yang nggak ada, itu lebih berarti dia lebih bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi ketika dia kayak mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya atau dalam lingkungan sekitarnya, tapi dia masih bisa mengontrol. Jadi masih ngamanin diri sendiri lah, nggak yang aneh-aneh. Sedangkan untuk kalau misalkan emang dia menyukai diri sendiri atau gimana, mungkin dia akan lebih kayak capek atau gimana, sehingga kayak ingin melampiaskan sesuatu gitu yang dia rasakan kepada apapun benda itu. Melampiasin dirinya gitu dengan cara melukai dirinya gitu. Kayak ya mungkin pikiran juga gitu ya, kayak stres juga. Ini mungkin karena stres ya, jadi kayak nggak bisa mengontrol diri sendiri, jadi akhirnya melakukan hal-hal itu jadi lebih kayak over. Entah itu nanti dia nyilet-nyilet, tiba-tiba ngendarain motor ngebut di jalanan, duar, meninggal. Menurut saya masih tergantung orang sih. Kalau orangnya ingin melukai diri sendiri, ada yang healing juga kan kalau ini. Beda-beda sih ya orang ngekspresinya kayak gimana. Kadang ada yang sampai ngelukain dirinya sendiri, kadang ada yang kayak galau-galau kayak gitu.
Itu mungkin kita rangkul sih. Perlu dirangkul, kayak kita semangatin lagi buat kayak apa sih hidupnya tuh supaya dia lebih baik lagi. Lebih kayak kita ngajak dia gitu. Ke jalan yang benar gitu. Dia nggak ngerasa sendiri. Iya. Mungkin orang-orang kayak gitu kan biasanya ngerasa sendiri, ngerasa kayak semuanya tuh gua nggak ada gunanya hidup gitu. Apa yang mereka butuhkan nih jika terjebak dalam toxic relationship ini? Menurut aku pastinya mereka tuh butuh seseorang yang jadi tempat keluh kesah mereka, biar mereka tuh jangan terlalu mendem masalah mereka tuh sendiri. Tuh si orang itu tuh mungkin butuh kebebasan juga ya sebenarnya. Jangan takut buat cerita sama orang karena kalau kita cerita tuh pasti beban kita akan berkurang. Ketika hubungan udah jadi toxic relationship itu gak apa-apa buat berakhir. Daripada dilanjutin terus malah self harm terus Ngejalaninya tuh dengan cara hal positif yang dimana kita tuh bisa merubah diri kita lebih baik ke depannya, dan juga kita bisa menentukan alur hidup kita ke depannya lagi. Toxic relationship merupakan hubungan yang tidak sehat yang banyak terjadi di kalangan para remaja, yang dimana salah satu individu di dalamnya ini merasa bahwa dirinya ini selalu direndahkan dan selalu diperlakukan tidak adil. Maka dalam toxic relationship ini dapat menyebabkan perubahan emosional yang dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika seseorang yang tadinya ceria tiba-tiba berubah jadi pendiam. Yang kedua, seseorang yang ketika diajak ngobrol itu dia kurang fokus atau membahasnya itu tidak sesuai apa yang kita tanyakan karena memendam perasaan yang dia tidak bisa keluarkan kepada kita. Jadi untuk menghindari toxic relationship, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita belajar menyayangi diri sendiri. Yang ketiga, memiliki teman atau mentor yang baik sebagai penuntun cara yang lebih baik. Yang keempat, lakukan hal yang positif dan membawa perubahan yang baik bagi diri kita. Yang kelima, tidak memendam masalah apapun sendirian. Berbagilah perasaan itu agar beban terasa terbagi. Jauhi toxic relationship, sayangi diri kita, say no to self-harm.